Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi yang berjudul konsep leadership atau konsep kepemimpinan. Mungkin untuk selanjutnya, mari kita bersimak bersama-sama terkait video dari awal hingga akhir. Baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi dari leadership atau kepemimpinan. Jadi, menurut sumber yang saya dapatkan nih dari Ricky W. Griffin, beliau mengatakan bahwa leaders are individuals who are able to influence the behavior of others without having to rely on violence. Yang mana artinya di sini adalah pemimpin itu merupakan individu yang mampu mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekerasan. Seperti itu. Perlu digarisbawahi bahwa ia mampu mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekerasan. Seperti itu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa leaders are individuals who can be accepted by others who are considered leaders. Yang mana dalam hal ini yang berarti pemimpin itu merupakan individu yang dapat diterima oleh orang lain yang dianggap sebagai pemimpin. Seperti itu. Kemudian dari persepsi ini muncullah pertanyaan nih, bagaimana jika tidak ada kepemimpinan dalam suatu organisasi? Nah, apabila hal ini terjadi, maka hubungan antara tujuan dari perseorangan dengan tujuan dari organisasi tersebut itu akan merenggang. Kemudian kerenggangan tersebut yang akan menyebabkan mungkin perpecahan atau bahkan yang lebih buruknya adalah kehancuran dari organisasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu nih, kepemimpinan ini menjadi sumber pengaruh terjadinya atau tercapainya sebuah visi misi atau serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, information nih bahwa tidak semua pimpinan itu termasuk ke dalam pemimpin. Nah, kenapa demikian? Karena tidak semua pimpinan itu mampu memimpin para anggotanya atau bawahannya itu dengan efektif. Atau tidak semua pimpinan itu mampu menjadi pemimpin yang baik. Seperti itu. Intinya, seseorang dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan apabila ia mampu memiliki pengaruh dan dapat mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi organisasi yang telah dibuat. Nah, barusan adalah penjelasan singkat mengenai definisi dari kepemimpinan. Kemudian selanjutnya kita akan beralih pada slide berikutnya, yaitu style of leadership. Nah, disebutkan di sini bahwa leadership style is a way for leaders to influence their subordinates. There are relatively three types of leadership styles. Ada autocratic style, ada democratic or participatory style, dan laissez-faire. Nah, sebenarnya apa sih style of leadership ini? Jadi, style of leadership ini adalah gaya kepemimpinan. Kemudian, apa itu gaya kepemimpinan? Jadi, gaya kepemimpinan itu merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Nah, untuk lebih lanjut nih, penjelasan mengenai style of leadership ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Wilmar Simatupang. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang gaya-gaya kepemimpinan. Di sini ada authoritarian atau disebut autokrasi, yang dimana gaya kepemimpinan ini menganggap perusahaan atau organisasinya itu miliknya sendiri dan menganggap para bawahan atau karyawan itu sebagai anak buah yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Gaya kepemimpinan ini juga memiliki sifat tidak mau dikritik, tidak mau diberi saran, dan menganggap pola pikirnya itu selalu yang paling benar. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan oleh gaya kepemimpinan ini lebih cenderung emosi, marah-marah, dan jika omongannya tidak didengar akan mendapatkan sebuah hukuman atau ya bisa kita sebut
sanksi lah. Nah, untuk generasi milenial seperti kita sekarang ini, gaya kepemimpinan ini tidak cocok lah buat kita. Kenapa? Karena generasi sekarang, generasi yang pengen mengkritik, pengen memberi saran demi kebaikan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, gaya kedua itu ada gaya demokratik. Di mana gaya demokratik ini atau demokrasi, gaya kepemimpinan yang memiliki sifat mau mendengarkan bawahan, siap dikritik dan saran, dan menganggap para bawahan atau karyawannya itu sebagai orang yang bisa diajak bicara, diajak bertukar pikiran untuk menemukan inovasi baru, gagasan baru, dan kreativitas yang lebih baik untuk kemajuan perusahaan atau organisasinya. Nah, gaya ini sangat cocok untuk kita sebagai generasi milenial atau Gen Z yang kita sangat suka mengkritik orang, memberikan saran orang, dan ketika kritik kita atau saran kita didengarkan oleh atasan kita, itu akan menimbulkan semangat kerja yang lebih lagi di dalam diri kita sendiri. Nah, ketiga ini adalah laissez-faire atau gaya kepemimpinan bebas dan masa bodoh. Di mana gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada para bawahannya untuk mengatur tempo jalannya organisasi atau perusahaan. Nah, tapi gaya kepemimpinan ini cenderung diam, tidak mau berinteraksi, bahkan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan para karyawannya. Gaya kepemimpinan ini juga tidak, bukan tidak relate, tapi relate gak relate. Kayak untuk beberapa orang generasi milenial ini bagus karena mereka diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan menemukan gagasan-gagasan yang baru. Tetapi tidak baiknya adalah di kepemimpinannya yang dimana dia menganggap ya ada tanggung jawab di dirinya yang menyebabkan ketika anak buahnya atau karyawannya melakukan kesalahan, dia tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu gaya-gaya kepemimpinan secara umum. Nah, slide berikutnya ya style of leadership by Big and Mold, yang dimana gaya kepemimpinan menurut Big dan Mold ada 5. Satu, misioner. Misioner adalah gaya kepemimpinan yang dimana menganggap SDM atau menganggap SDM itu sebagai yang paling penting daripada produk, di mana dia pasti menanyakan apa saja yang dibutuhkan para bawahan atau karyawannya, apa saja yang diperlukan untuk meninjau atau meningkatkan kualitas produk. Tetapi dia melihat produknya itu hanya sebagai ya produk biasa yang ya standar-standar saja. Yang kedua ada AutoCAD, di mana gaya kepemimpinan ini menganggap SDM lebih rendah daripada produk. Kayak dia menganggap produk itu sebagai salah satu tujuannya untuk menjadi gaya kepemimpinannya, seperti dia melihat produknya itu kurangnya di mana, yang dibutuhkan apa, yang diperlukan untuk packagingnya, cara pemasarannya itu selalu diperhatikan gaya kepemimpinan ini. Dan tetapi untuk SDM-nya dia lebih kurang memperhatikan, kayak ya penggajian yang tepat menurut dia itu udah cukup untuk SDM, tapi di lain sisi SDM-nya pasti ngerasa kurang nyaman ataupun gak senang lah bekerja di sini. Nah, di sini ada distort, di mana gaya kepemimpinan yang menganggap SDM-nya tinggi, melihat sumber dayanya atau produksinya tinggi ini sangat bagus karena dia memperhatikan kenyamanan para SDM-nya dan memperhatikan apapun yang kurang di produknya. Di sini ada eksekutif, keempat itu ada eksekutif. Eksekutif itu memandang rendah SDM, kayak ya dia hanya memandang rendah kayak apa sih, dia tidak memerlukan eh, apa yang diperlukan SDM-nya dan tidak terlalu mementingkan apapun yang diproduksi. Nah, untuk yang terakhir ada compromiser atau setengah hati, di mana SDM-nya dianggap hanya setengah hati, kayak apapun yang dikerjakan SDM-nya ya udah, mau itu baik, mau itu buruk, yang penting perusahaannya atau organisasinya jalan, dan produksinya juga begitu. Mau produksinya gagal, mau produksinya standar, atau mau tinggi, itu
hanya setengah hati. Mungkin gaya kepemimpinan ini memiliki tujuan yang lain dan tidak menganggap bahwa satu produk ini sebagai tujuan utamanya. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait leadership teori atau teori kepemimpinan. Di sini terdapat 6 poin nih terkait teori kepemimpinan ini. Yang pertama adalah trait theories of leadership atau teori sifat kepemimpinan. Nah, untuk bentuk teori ini itu adalah teori yang berusaha untuk mengidentifikasi sifat tertentu seperti fisiologis, mental, dan kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan suatu pemimpin. Nah, untuk poin yang kedua ini ada behavioral theories of leadership atau teori perilaku kepemimpinan. Nah, teori berdasarkan perilaku ini mengatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat, bukan dilahirkan. Nah, teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat ataupun karakter bawaan dari orang tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga nih ada situational leadership theory atau teori situasi kepemimpinan. Nah, untuk teori situasi ini memiliki prinsip jenis kepemimpinan yang dipengaruhi oleh situasi. Artinya, jika situasinya berbeda, maka gaya kepemimpinannya pun akan berbeda, menyesuaikan dengan tingkat kompetensi dan komitmen karyawannya. Lanjut. Nah, untuk poin yang keempat di sini ada leader-member exchange theory atau teori pertukaran pemimpin dan anggotanya. Nah, teori ini memusatkan perhatian pada hubungan khusus nih antara si pemimpin dan si anggotanya. Artinya adanya hubungan timbal balik antara si pemimpin dan anggotanya. Lanjut untuk poin yang kelima ada path goal theory atau teori jalur tujuan. Nah, fungsi teori ini supaya pemimpin mampu bertugas untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan, seperti memberikan petunjuk atau dukungan terhadap kelompok organisasinya. Yang terakhir nih ada yang keenam ada model Fedler. Nah, menurut model Fedler ini menyatakan bahwa kelompok efektif itu tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh pada pemimpin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait teori of leadership. Untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator terakhir. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang leadership ethics atau etika kepemimpinan. Point is the ethics is central because of the nature of influencing the needs to improve member, as well as the impact the leaders have on organization. Di mana artinya adalah etika kepemimpinan berada di puncak tertinggi atau berada di pusat. Karena sifat dari pemberian pengaruh, kebutuhan untuk melibatkan anggotanya di suatu organisasi, serta dampak yang diberikan ke dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang principle of ethical leadership. Prinsip kepemimpinan atau etis dalam kepemimpinan. Ini ada 5 poin. Yang pertama, leaders must respect others are leaders who respect themselves. Yang kedua, leaders must serve others. A leader must be able to serve his member. In other words, protect his member. Yang ketiga, leaders must be objective. Leaders must have fairness and equality. It is like a leader providing equal opportunities for members.
Keempat, ada leaders have honesty, which means they must tell the truth according to what is happening in the organization or reality. Kelima, leaders who build community. A leader must be able to bring his group and saving goals. Dimana yang pertama ini memiliki arti sebagai pemimpin harus menghargai orang lain dan menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, leaders must be serve others. Mana yang kedua, pemimpin harus melayani orang lain, seseorang. Kedua, pemimpin harus melayani orang lain atau pemimpin harus melayani anggotanya di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah, dan juga harus dapat melindungi anggota-anggotanya. Ketiga, leaders must be objective, di mana memiliki arti pemimpin harus memiliki keadilan dan kesetaraan. Yang dimaksud keadilan dan kesetaraan, pemimpin harus memiliki, harus dapat maksud keadilan dan kesetaraan tersebut yaitu pemimpin harus dapat bersikap adil terhadap anggota-anggotanya dan bisa menyesuaikan atau mensetarakan posisinya dengan anggota-anggotanya yang lain. Sikap ya sama saja, tidak ada perbedaan kesenjangan pemimpin dengan anggotanya. Keempat, pemimpin harus memiliki sikap kejujuran. Nah, artinya pemimpin harus bersikap memberitakan atau mensiarkan kebenaran sesuai yang terjadi pada kenyataannya di suatu organisasi tersebut. Yang kelima, leaders who build community. Memiliki arti pemimpin harus dapat membawa komunitas atau grup yaitu mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Oke, selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Pertama ada creating innovation, develop. Yang kedua ada develop organization culture. Ketiga creating sinergi. Keempat empowering member of the organization. Lima creating change. Keenam ada motivate member. Terakhir atau ketujuh ada representing the social system. Di mana pengertian yang pertama ini creating innovation, pemimpin harus atau fungsi dari kepemimpinan harus dapat menciptakan visi untuk kepentingan yang bersama. Yang kedua, develop organizational culture, mampu mengembangkan budaya organisasi yang sudah ada atau yang sudah terlaksana tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, dapat menciptakan sinergi atau mampu membonding antara pemimpin sendiri dengan anggota-anggotanya. Keempat, empowering member of the organization, yaitu memperdayakan anggota organisasi tanpa adanya kesenjangan dengan anggota-anggota yang lainnya, harus setara. Yang terakhir, creating change, menciptakan perubahan, di mana perubahan itu bersifat positif bagi suatu organisasi tersebut. Yang ke-6 atau yang ke-F ini, motivate member, yaitu mampu memotivasi anggotanya agar mempunyai pemikiran yang luas, yang positif, dan jiwa spirit, jiwa semangat. Terakhir ada representing the social system, mewakili sistem sosial. Ini pemimpin harus dapat bertindak sebagai maskot atau dari organisasi yang dibawanya. Jadi pandang secara umumnya itu yaitu dari pemimpinnya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator-presentator atas penjelasannya. Dan adapun yakni tentang kesimpulan.
Jadi, we can conclude that leadership is the ability of individuals to influence a group without having to use violence, but whose ideas can be accepted by the group to achieve the goal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi suatu kelompok tanpa harus menggunakan kekerasan. Tapi ide-idenya dapat diterima oleh kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Dan leadership is said to be effective if it can provide direction to the efforts of all workers in achieving community or organizational goals. Dan kepemimpinan dapat dikatakan efektif jika dapat memberikan arahan kepada upaya seluruh pekerja untuk mencapai sebuah tujuan ataupun organisasi. If there is no leadership, then there is no guidance. Dan jika tidak ada kepemimpinan, maka tidak ada itu bimbingan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.